Selamat sore, selamat siang saudara, selamat hari Minggu. Terima kasih saya boleh ada di sini lagi untuk menyampaikan sedikit renungan dari apa yang saya pelajari, sedikit untuk saya bagikan buat saudara. Tadi Pak Ari sudah bertanya apa kabar, jadi saya boleh nggak ya bertanya lagi apa kabar saudara? Luar biasa, sungguh cinta kasih Tuhan buat kita semua ya. Kita sudah diberkati dengan luar biasa, makanya kita bisa bilang luar biasa kasih Tuhan. Amin saudara. Baiklah, sekarang saya mau mulai. Siapa yang ingat tentang firman Tuhan minggu lalu? Coba saudara lempar beberapa aja. Siapa yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Jangan malu-malu. Ya, saya dapat satu kata pacaran, ada lagi? Pacaran model gimana? Perkenalan, iya. Saudara ingat gak lagu yang Pak Ari bilang itu? Yang lagunya Titiek Puspa. Ya, jatuh cinta, berjuta rasanya ya. Rasanya apa saudara? Nano-nano ya? Nano-nano. Kayaknya semuanya di sini udah pernah jatuh cinta nih. Ada yang belum? Ada yang belum jatuh cinta? Oke. Ya, kebanyakan sudah jatuh cinta dan yang tadi 2 tunjuk tangan akan jatuh cinta segera ya. Oke, baiklah saudara, jatuh cinta itu berjuta rasanya ya. Nano-nano, ada sedih, ada khawatir, ada seneng, ada berdebar-debar semuanya gitu ya. Dan kita juga belajar tentang satu wanita namanya wanita Sulam ya, atau wanita Sunem ya. Nah wanita ini digambarkan dia sedang jatuh cinta kepada siapa saudara? Pada Raja Salomo ya, Raja Salomo yang kaya akan hikmat dan kaya akan kekayaan itu. Oke, jadi wanita Sulam ini dia menggambarkan cintanya itu seperti apa saudara? Seperti nikmatnya itu lebih nikmat daripada anggur, lebih nikmat daripada anggur. Iya, saya sih bukan peminum anggur yang expert ya saudara, tapi saya enjoy juga gitu dikit gitu ya kalau minum anggur sedikit gitu sembari makan ya. Dan itu memang enak dan dia mengatakan cintanya lebih nikmat daripada anggur ya sampai dia bisa kecap itu saudara. Dan juga dia mengatakan bahwa pria itu Raja Salomo itu apa saudara harum namanya. Jadi dia menemukan cinta yang murni, bukan sekedar gagah, ganteng, kayak Tom Cruise, tapi dia menemukan cintanya itu murni. Sehingga dia bisa mengatakan semerbak harum namamu. Ya Rajaku, Raja Salomo itu ya. Itu berbicara mengenai karakter Raja Salomo. Jadi Raja Salomo itu sungguh mengasihi dia dan karakternya sungguh baik dan sungguh menaungi si gadis Sulam ini sehingga dia bisa menyatakan harum baumu ya, cinta yang sejati. Oke, tapi kita juga belajar ada 2 krisis ya saudara. Yang satu adalah krisis emosi. Krisis emosi ya. Krisis emosinya itu kenapa saudara? Kalau lagi jatuh cinta tuh emosinya bagaimana saudara? Stabil atau begini? Iya, kalau lagi emosi tuh emosinya perasaannya itu naik turun ya saudara ya. Jadi krisis ekonomi lagi, krisis emosi, krisis ekonomi udah sering ya. Krisis emosi nih lagi pacaran nih, lagi pendekatan. Dimana pada saat orang dimabuk asmara, krisis ekonomi lagi, krisis emosi itu dia itu bisa seakan-akan jadi aneh ya saudara, ya. Ya orang-orang yang pernah pacaran di sini pasti tahu jadi rada-rada tidak original gitu saudara. Yang tadinya kalau makan pakai tangan lahap gitu ya. Kalau perlu 5 jari gitu. Kalau sudah ada pacarnya jadi makannya gimana saudara? Pelan-pelan saudara pakai pisau garpu potong dagingnya kecil-kecil. Jangan langsung dimasukin semua ke mulut 5 jari begitu ya saudara. Terus keringetan begitu ya. Terus minum teh kotak gitu loh. Nah terus yang tadinya misalnya doyan pete.
Doyan jengkol. Begitu pacaran, 1 minggu sebelum ketemu puasa pete, puasa jengkol ya. Supaya nggak ada bau-bauan yang keluar dari mana-mana gitu ya saudara. Nah itu krisis emosi saudara. Kita jadi tidak seperti diri kita sendiri. Bahkan kita tuh jadi sepertinya fake gitu ya. Kayaknya kita menimbulkan yang baik-baiknya aja. Supaya dia seneng sama kita ya kan. Kalau nggak ntar dia kabur. Ngedenger atau ngelihat kita makan jengkol gitu ya. Jadi yang baik-baiknya aja. Dan itu kayaknya wajar lah kayak gitu, wajar ya. Dan juga ada juga apalagi saudara, krisis jati diri. Di mana perempuan Sunam itu merasa apa saudara? Dia itu lagi pacaran sama raja loh. Jadi dia itu merasa krisis jati diri. Dia itu minder. Di sini saudara ada yang suka minder nggak? Nggak ada ya, semua itu kita jati dirinya dalam Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita itu anak yang sudah diadopsi, seharusnya jati diri kita kling sama Tuhan Yesus, anak yang sudah diadopsi. Jadi jangan pernah merasa minder. Nah, gadis Sunam ini ngomong apa saudara? Saya itu hitam ya, hitam kulitnya. Semua di sini ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih dan semuanya manis ya. Jadi jangan nengok kiri kanan ya. Jadi gadis Sunam ini merasa dirinya secara fisik itu hitam. Mungkin dia merasa dekil ya saudara. Karena dia disuruh apa? Disuruh ke ladang sama saudara-saudaranya itu, disuruh berkebun saudara. Jadi selain lahiriah mungkin dia merasa saya dikerjain sama saudara-saudara saya nih, saya disuruh berkebun. Dia adalah orang sederhana saudara. Gadis Sunam ini bukan orang kaya ya, bukan orang berpendidikan, bukan orang yang middle class up gitu ya. Dia orang yang harus bekerja di kebun. Jadi mungkin nyangkul, nanam pohon, nanam padi gitu ya. Dia itu krisis jati diri, dia merasa minder. Masa sih aku pantas sama raja itu gitu loh. Udah aku item gitu kan, ngomongnya gitu. Nah, saudara-saudara gitulah orang kalau di mabuk asmara kadang suka minder, ada mindernya juga ya. Atau mungkin kebalikannya bisa juga sih, mungkin pasangannya itu mungkin status apanya gitu lebih rendah gitu ya. Dan dia merasa tinggi hati gitu loh. Kayaknya gak layak lah dia sama aku. Bisa jadi terbalik saudara. Ya, nah dalam kasusnya gadis Sunam ini dia merasa minder ya. Namun saudara perhatikan, ingat gak dia bilang saya ini memang hitam tapi saya ini kulitnya itu seperti kemah-kemah kedar, coklat, bagus, coklat mengkilat ya. Dan juga apa dia bilang yang kayak tirai-tirai gitu, rambutnya ya, apa-apanya ya dia bilangnya. Ada sesuatu yang tentang seperti tirai-tirai di istana. Nah jadi dia menghibur diri dia dan seharusnya kita sebagai anak Tuhan juga mengatakan itu kepada diri kita sendiri bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi jangan minder ya. Jadi buat yang hidungnya pesek tapi senyumnya manis gitu. yang rambutnya keriting kerual-kerual tetapi orangnya baik hati gitu dong ya gitu. Oke lanjut saudara, lanjut ya. Nah tunggu saudara, saya suka nggak kelihatan. Ya jadi diawali oleh apa saudara ingat? Diawali oleh hasrat untuk mengecup. Untuk mengkiss, mencium pasangannya ya. Suatu keinginan untuk berada sama pasangan secara dekat gitu ya. Tapi diakhiri juga dengan suatu awasan saudara. Awasannya apa? Yang pasal terakhir itu. Janganlah membangkitkan atau menggerakkan cinta sebelum diingini. Ya, berbicara tentang pengendalian di diri yang merupakan buah roh. Aduh pinter-pinter semua anak IC. Oke saudara, jadi dari situ ya, itu terakhirnya yang khotbahnya Pak Ari yang minggu lalu. Sekarang kita akan memulai tentang puisi yang kedua yang diberi judul Masa Pengenalan. Ya kemarin tuh masa di mabuk cinta, jatuh cinta. Ini sekarang masa pengenalan ya. Mari kita baca, saudara ini bacaannya panjang. Oke boleh ditampilin bacaannya dari Kidung Agung 2, 8 sampai 17, kemudian Kidung Agung 3, 1 sampai 5. Saudara boleh berdiri? Ya biar nggak ngantuk.
Makasih saudara, Bapak Ibu makasih. Ya, aku baca yang pertama ya, terus saudara yang berikutnya bergantian gitu ya, biar kita menghayati. Saudara bacanya penuh-penuh penghayatan ya. Karena ini orangnya lagi jatuh cinta loh. Ya, jadi penuh penghayatan. Siap saudara? Oke, Kidung Agung 2:8-17. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Nah yang berikutnya ini si itu ya, yang laki-lakinya ya, Salomonya berkata, merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Kecil yang rusak. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Oke, berikutnya dari Kidung Agung 3:1-5. Saya lanjut ya, di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku. Ku cari tetapi tidak ku temui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat pembacaan firman Tuhan. Jadi saudara, saya ingin memberikan dua bagian atau dua fase ya. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Ada dua fase, yaitu yang pertama saudara, dua fase ya, ini fasenya adalah yang pertama keinginan untuk berpasangan. Berpasangan ya, ini dari dua jadi satu ya. Yang kedua adalah keinginan untuk berkomitmen ya. Keinginan untuk berpasangan, keinginan untuk berkomitmen. Ayo mari kita mulai yang pertama, keinginan untuk berpasangan. Saudara, ada sesuatu pepatah atau pepatah apa ya? Bukan pepatah, ada suatu kalimat yang mungkin sudah klise tapi lumayan terkenal, yang rada lucu tapi benar gitu ya. Yang orang-orang anak-anak muda suka bilang, kalau lagi pacaran dunia milik yang lain ngontrak. Oke, yang lain ngontrak ya. Jadi dunia itu punya kita berdua, yang lain cuman ngontrak, bayar sewa saudara. Sewa di Hong Kong mahal ya. Tapi tetap sewa, bukan milik pribadi ya. Gitu. Jadi yang lain itu adalah ngontrak. Tapi itu kenapa maksudnya saudara? Itu adalah maksudnya saya itu hanya mau berdua. Yang lain itu seakan-akan kabur gitu ya saudara. Nggak kelihatan gitu loh, mana ya gitu, nggak kelihatan. Karena fokusnya tuh cuma saya sama kamu cuma saya gitu loh, pandang-pandangan ya gitu ya. Ya, jadi inilah musim dimana cinta itu bersemi saudara. Cinta itu bertumbuh. Nah tadi kan dibilang ya,
Dibilang di ayat yang 10 itu, ayat 11 deng ya. Lihatlah musim dingin yang gak enak itu saudara, yang kita kedinginan itu telah lewat. Dan hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur itu merpati ya saudara, burung dara ya. Burung dara terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Nah ini berbicara tentang musim-musim bersemi Tuhan, saudara. Musim bersemi, ladang mulai menguning ya. Kalau yang nanam sayur pakcoynya sudah melenis. Siap digerek gitu terus dijual ya. Nah, udah musim bersemi, ladang menguning, padi siap menguning dan siap dipanen ya, sudah ready. Dan mungkin secara di apa ya saudara, di apa ya? Di dunia binatang kali ya ngomongnya, di dunia binatang saudara saya kan suka nonton National Geographic. Itu bagus banget dan saya senang banget ngelihat keindahan alam-alam dan juga binatang-binatang. Itu kadang-kadang binatang itu suka musim kawin. Ya, binatang kalau lagi musim kawin, ada misalnya burung ya saudara, yang centil itu biasanya yang laki, centil. Abis laki yang mana lagi ya saudara, ya itu saya ngelihatnya. Coba yang laki tunjuk tangan. Yang centil itu adalah laki saudara. Karena dia bagus banget, jambulnya tinggi, merah-merah gitu ya. Biru-biru gitu warnanya. Sedangkan yang perempuan warnanya abu-abu. Brown kayak gini nih, brown gini ya, nggak bagus gitu. Nah biasanya yang laki itu suka nyari-nari gitu loh saudara, suka caper gitu ya, caper. Mungkin kalau manusia itu suka ini kali ya, mejeng mobilnya gitu loh, mejeng jam tangannya, Rolex atau apalah, pokoknya dipajang semua supaya ceweknya naksir gitu ya. Nah itu kalau di Animal Kingdom itu begitu. Di dunia binatang aja mau saudara, happy gitu loh, semuanya kayak bergairah dan bersemangat gitu loh untuk cari pasangan ya, itu memang sudah kodrat alam, maunya begitu dan manusia pun begitu ya, kita makanya pada cantik-cantik dandan di sini semuanya. Iya, lagi pada standby soalnya banyak yang standby untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Aminnya gede banget tuh satu. Ya, jadi saudara ada juga burung tekukur ya. Burung merpati itu digambarkan seperti burung cinta ya, lovebird. Itu kan ada tuh burung cinta yang sepasang gitu ya. Ya itu, jadi semuanya sangat indah saudara. Masa-masa di mana kita mau jadi berduaan aja. Yang tadinya you are no one ya, you are no one. It becomes someone. Yang tadinya bukan siapa-siapa, sekarang jadi orang yang terutama ya. Yang saya utamakan apa-apa dia, apa-apa pokoknya buat dia, makanan dikasih yang terbaik semuanya yang buat dia ya. Dan juga keinginan untuk jadi setia. Ya, jadi setia. Pacaran harus jadi setia juga loh saudara. Itu pacaran yang baik ya. Jadi satu sama satu gitu ya. Jangan ntar yang di tempat lain ada lagi satu sama satu, yang di sini ada lagi satu sama satu. Itu namanya tidak eksklusif saudara. Itu namanya, apa namanya ya? Istilahnya apa ya? Main belakang. Ya itu namanya menebar kasih kemana-mana. Ya oke, tidak sehat dan tidak eksklusif. Ya semuanya indah ya saudara, namun nih ada namunnya. Semuanya itu indah waktu kita masa pacaran, tapi perlu diingat semuanya itu bersifat satu, sementara saudara. Saudara bisa berapa lama sih jatuh, maksudnya begitu, bergairah begitu. Sebenarnya rada-rada capek loh saudara, capek tahu nggak, mesti dandan mulu. Ada yang bilang itu setahun ya, dimana semuanya tuh indah, nggak ada yang jelek, ya semuanya serasa coklat, ya semuanya indah. Dan juga saudara perlu ingat itu juga tidak stabil,
Tidak stabil saudara, karena emosi saudara tuh up down, dan juga tidak ada ikatan. Tidak ada ikatan, jadi kalau orang pacaran itu kalau nggak cocok, kayaknya udah nggak cocok jadi putus. Karena emosi kan, ternyata lu orangnya begitu, putus aja. Nah ada juga jadi putus nyambung gitu karena emosi kan, emosinya bermain gitu saudara. Nah tahapan ini memang ada up and down dan juga indah, ada juga kendalanya. Tahapan ini sangat-sangat penting saudara. Penting gak saudara pacaran itu? Penting banget ya. Karena apa saudara? Di ayat yang ke-14 ya kita lihat ya. Di ayat yang ke-14 itu dikatakan, perdengarkanlah suaramu dan juga, perlihatkan wajahmu dan perdengarkanlah suaramu. Ya, jadi itu yang harus dilakukan adalah memperlihatkan wajahmu, wajah pasangan itu, dan juga memperdengarkan suaramu. Jadi apa saudara yang harusnya terjadi pada masa pacaran ini? Yang harusnya terjadi adalah kita itu dalam masa menjajaki. Apa itu jajaki saudara? Menjajaki itu artinya meneliti. Meneliti ya, meneliti pakai apa ya saudara? Pakai mikroskop kali ya, kalau enggak pakai kaca pembesar gitu ya. Kalau saudara matanya masih bagus, matanya dibuka gede-gede, dilihat saudara. Telinganya dibuka lebar-lebar, lihat pasangan saudara, calon saudara itu. Sering-seringlah ketemu, kalau bisa secara fisik, kalau jarak jauh ya udah apa boleh buat video call. Tapi kalau bisa ketemu ya. Sering-seringlah ngobrol. Iya kan? Kan perdengarkan suaramu, lihatlah wajah. Oke? Terus tanya, ngobrolnya apa tuh saudara? Ngobrolnya tuh ngobrol dari hati ke hati. Jangan ngobrolin yang fun-fun doang, yang cetek-cetek doang gitu ya. Ngobrol dari hati ke hati. Apa kekhawatiran kamu? Apa itu masa depan gimana ya? Apa kamu, pokoknya hal-hal yang rada-rada serius gitu ya saudara. Jangan yang cuman happy-happy, terus hari ini mau kemana, jalan kemana, itu bagus. Tapi lebih dalam lagi, karena saudara udah pacaran toh, ini bukan cuman main-main lagi, ya kan? Udah mau mengarah ke sana gitu loh. Jadi banyak-banyaklah curhat ya. Nah yang jadi awasan saudara, yang jadi awasan itu apa di dalam masa ini saudara? Yang satu, saudara itu hanya yang tadi kayak saya bilang itu cuman maunya menikmati sekarang. Sekarang ya, mau makan di restoran, nonton, piknik, apa aja pokoknya maunya yang sekarang aja. Nggak pernah yang ngomongin yang serius. Jadi cetek, itu nomor satu. Maunya having fun doang. Tidak ada ngomongin soal tujuan, mau dibawa kemana nih hubungan kita. Atau nggak pernah ngomongin goalnya mau bagaimana, nggak pernah. Jadi cuman happy. Nah yang kayak gini biasanya pacarnya suka banyak ya, karena nggak dalam, kesini ke situ karena nggak dalam, ya. Terus yang awasan yang kedua saudara, nah saking deketnya, ya udahlah bablas saja, lebih deket lagi aja, hajar langsung ke hubungan suami istri, ya. Mungkin yang udah agak lama pacaran gitu ya, lama-lama merasa terpressure gitu ya. Udahlah sekalian aja lah, wong kita udah deket gitu ya. Dibilang begitu. Tapi firman Tuhan bilang apa saudara? Firman Tuhan itu ada gak di 1 Korintus 7:2? Ada ya? 1 Korintus 7 ayat 2. Nah itu. Ini surat dari Rasul Paulus bilang, kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin itu menikah ya saudara. Bukan kawin yang animal kingdom. Kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Ya. Jadi hubungan suami istri, hubungan intim itu merupakan dikhususkan, di-reserve oleh Tuhan untuk suami istri. Dan itu merupakan klimaks saudara, itu merupakan puncak. Yang mana itu nanti gitu loh, nanti gitu ya. Memang susah sih saudara, soalnya zaman sekarang itu memang
banyak yang mau langsung arahnya ke situ gitu loh. Tapi kita sebagai dan kita sebagai gereja Tuhan, kita kan tahu bahwa Tuhan itu punya blueprint yang terbaik, ya, yang terbaik. Kalau kita memang sudah melakukan kesalahan, saya percaya pengampunan Tuhan cukup. Kasih karunia Tuhan cukup. Ya, tapi bagi kita yang memang belum atau arahnya mau pacaran, ini sesuatu yang mesti dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh ya. Dan kalau bisa mungkin kita berpegang kepada kekudusan. Ya, jadi buru-buru melakukan hubungan suami istri. Jadi apa yang jadi impactnya saudara? Kalau pasangan itu sudah melakukan hubungan suami istri, itu tuh nantinya jadi akan sulit untuk mengenal kepribadiannya. Ya, jadi cepet-cepet. Jadi sebelum kita masuk kenal ini orangnya kayak apa, kita udah langsung jeret ke situ gitu loh. Jadi susah, ya. Jadi susah mengenal dia itu apa sukanya, apa kerinduannya apa, karakternya gimana, susah. Yang ada kita jadi malah nambah masalah. Belum lagi kalau misalnya hubungan suami istri kalau tidak hati-hati bisa, ya. Bisa tekdung lalala. Bisa tekdung lalala ya, burung kakak tua. Maksudnya bisa ada kehamilan. Iya dong saudara, iya dong. Itu kan memang jalannya Tuhan untuk supaya kita beranak cucu. Ya kan, memenuhi dunia gitu kan. Memang itu maunya Tuhan sebenarnya di dalam konteks perkawinan atau pernikahan. Nah, jadi bayangkan saudara, kalau saudara udah hamil duluan atau bayangkan sebagai maraton ya, kalau kita melakukan lomba lari, kita kan semangat gitu saudara. Begitu ngelihat garis finish, ini garis finish sudah lewat. Apa saudara di sini masih mau lari terus? Kan enggak kan? Kita kan kalau sudah finish gitu kita maunya kan istirahat. Ya kan? Maunya sudah relax gitu ya. Nah ini zona relax ini dikhususkan ini sebenarnya untuk perkawinan. Di mana kita sudah diikat sehingga kita tuh aman. Kita aman karena kita sudah diikat dalam perkawinan. Begitu ya saudara, kok jadi sepi? Ini lagi merenung atau lagi ngapain? Lagi serius. Iya. Ya itu dialah Kak Cemorce ya. Paling diberkati pokoknya dengan ini Kidung Agung. Oke ya saudara, jadi ngerti ya itu awasannya ya. Jadi agak kita harus mendalam dan kita harus pengendalian diri di dalam yang itu. Itu ada di firman Tuhan juga kan. Oke. Sekarang lanjut ke poin yang kedua, yaitu apa tadi saudara? Masa atau keinginan untuk berkomitmen. Iya, berkomitmen. Ya, ini bagus loh gambarnya. Ya oke, sekarang kita ke firman Tuhan yang lagi tadi, yang Kidung Agung 3, 1-5. Kidung Agung yang 3, 1-5. Iya, ini ya. Ya satu dulu deh. Di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku. Ku cari tapi tidak kutemui dia. Nah ini si perempuan ini saking dia kepengen untuk menikah saudara. Kayak orang sudah mengarahnya ke situ. Sampai dia tuh bermimpi, ini nih dia lagi mimpi. Dia bermimpi kalau kekasihnya itu ada di ranjangnya di sebelah dia. Dan begitu dia bangun itu seperti mimpi buruk. Kekasihnya gak ada di situ gitu loh. Nah bicara soal ranjang saudara, ranjang itu bukan cuma untuk hubungan seks, ya kan? Ranjang itu berbicara tentang suatu keintiman yang close, yang dekat. Saudara bisa tidur nggak kalau sebelah saudara itu orang lain? Bisa, yang itu berarti udah adaptasi banget ya. Yang udah mau mantai lah, udah pokoknya EGP gitu gue tidur aja. Tapi buat orang biasanya tuh kurang bisa tidur. Karena itu dia nggak aman gitu loh. Takut ini ntar saya jangan gini-gini ya. Nanti saya dilukai gitu loh atau nanti saya tidurnya nganga gitu terus dipotret gitu ya. Pokoknya dia nggak aman gitu, rasa kurang bisa nyaman gitu loh tidur di samping oleh orang lain. Jadi dia berbicara tentang orang yang dekat, maunya udah tidur seranjang. Ya, orang yang dekat. Dan begitu bangun orangnya nggak ada di situ. Itu dia benar-benar merasa kehilangan. Nah, selanjutnya saudara di ayat yang kedua, dia kehilangan siapa saudara?
apakah engkau melihat jantung hatiku? Dia kehilangan jantung hatinya, saudara. Kehilangan belahan jiwanya. Ya, dia merasa karena dia mau komitmen, belahan jiwanya tuh sepotong hilang kalau dia nggak ada di situ. Ya, sepotong hilang. Jadi dia merasa tidak komplit kalau nggak ada belahan jiwanya. Ya, sehingga apa yang dilakukan gadis ini? Dia keluar untuk menemui peronda-peronda kota. Dia benar-benar keluar ya saudara, benar-benar keluar nyariin gitu ya. Saudara pernah nggak kehilangan sesuatu nyariin gitu loh. Nah inilah. Dan ketika dia keluar kota mencari-cari dengan sengaja mencari-cari dan bertanya. Dan setelah ditemukan lihat saudara apa yang dilakukannya. Kupegang dan tak kulepaskan dia. Ya, itu salah satu ini kali ya, salah satu indikasi orang mencintai saudara. Saudara dikejar. Ya, saudara dikejar dan saudara dipegang. Ya, nggak tahu ya, saya masih tradisional, saya maunya dikejar dan dipegang. Gitu ya. Saya nggak mau saya yang mengejar dan saya yang memegang. Saya maunya saya yang dikejar dan saya dipegang. Saya mengejar, dia mengejar dan memegang, kemudian dibawa kemana saudara? Ke rumah ibuku. Ke rumah ibu tuh maksudnya ya, rumah ya. Ke rumahku loh, rumahku. Rumah itu berbicara tentang apa saudara? Rumah itu berbicara tentang sesuatu yang apa adanya. Inilah aku, terbuka. Inilah tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri, aku gak usah pura-pura, aku gak usah jadi orang lain. Lihat nih, aku bawa kamu ke keluargaku. Aku perkenalkan dengan keluargaku. Ya, ini adalah pacaran yang sehat. Siapa yang suka backstreetan? Backstreetan ya. Aku bilang sama Jonathan ya, kamu jangan backstreet ya, kalau ada apa-apa, kalau kenal siapa-siapa kasih tauin mama. Gitu loh. Dan dia bilang sih kalau misalnya deket gitu loh sama orang ya. Dia mungkin dengerin saudara, jadi saya nggak bisa ngomong lebih lanjut. Nanti di ngomelin. Ya, jadi jadi mulai serius lagi saudara, mulai ada tanggung jawab, dikenalin ke mama papa. Saya ingat pertama kali saya datang ke rumah mertua ya, saudara. Saya datang ke rumah mertua itu aduh canggung banget deh saudara, bener-bener canggung. Pertama-tama saya nggak bisa jadi diri saya sendiri dong. Dikasih makan, empe-empe, otak-otak, ngambilnya satu. Kalau sekarang mah bisa bikin seplastik gak? Malu-malu gitu ya. Tapi saya diperkenalkan gitu loh ke saudaranya. Waktu itu ada tantenya suami saya, Gigi, terus ke sepupu-sepupu, dikenalin saudara. Mulai serius. Nah, pada saat ini itu sebenarnya mulai ada suatu kemitraan, kayak seperti teamwork. Ya, saudara tidak lagi ngomong saya dan kamu, ini jadi kita ya, kita dan masa depan kita berdua, bukan lagi satu-satu tapi kita, together ya. Nah di masa-masa ini pun saudara, itu di Alkitab itu sengaja ditulis itu karena supaya kita belajar, itu ada sesuatu kendala-kendala yang disebut sebagai rubah-rubah ya, rubah-rubah. Mari kita baca lagi pada Kidung Agung 2:15. 2:15. Oke. Tangkaplah. Oke, hang on. Nah, itu dia ya. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Enggak, yang tadi aja saya. Yang tadi aja. Nah itu, ya biarin ini. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Ya, siapa itu saudara rubah? Jangan siapa deh, apa? Apa itu rubah-rubah? Ya, rubah. Saudara tahu rubah-rubah kan? Saya mesti lihat dulu di Google saudara rubah. Saya kira itu kancil. Ternyata bukan, rubah itu fox kalau Inggrisnya. Fox itu rubah yang buntutnya rada-rada itu ternyata mereka itu sejenis dalam suku anjing. Suku guguk, suku anjing-anjingan cuman yang lain gitu loh. Itu rubah. Nah rubah ini kecil saudara, dia nggak kayak anjing yang gede-gede gitu loh, dia kecil
kecil ya, bentuknya kecil. Jadi dia itu adalah menggambarkan apa saudara? Itu menggambarkan hal-hal kecil ya, hal-hal kecil. Nah rubah ini sukanya apa? Dia sukanya makanin pucuk itu loh, tanaman anggur itu. Kalau udah dimakan nggak berbuah kan, nggak bisa berbuah karena pucuknya udah dimakanin. Jadi nggak berbuah. Nah inilah rubah-rubah ini, mari kita belajar saudara, ini berbicara tentang satu pribadi orang itu sendiri. Pribadinya itu apa? Hal-hal kecil, kebiasaan hidupnya. Kebiasaan apa tuh saudara? Yang bikin kita itu jadi, jadi gregetan gitu ya, gregetan sampai benar-benar nggak bisa terima. Kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ya bacain aja. Misalnya dia itu nggak rapi, dia itu perantakan, dia nggak suka gosok gigi kalau pagi, dia nggak usah nengok kiri kanan, dia itu tidak romantis, ya ada orang yang romantis, maunya kasih bunga, kasih puisi gitu ya, ada yang orang maunya nggak mau begitu, dia geli gitu kalau begitu, dia maunya mengasihi dengan praktikal, ya. Kamu butuh apa? Penggorengan. Ya udah besok saya beliin penggorengan ya. Saya nggak mau beliin bunga. Kalau bunga susah saya pilih. Saya beliin kamu penggorengan gitu loh. Kamu perlu apa? Saya butuh apa nih? Lap kaca. Saya beliin lap kaca gitu ya. Nah ada orang yang hemat. Ada orang yang royal. Maunya beliin yang mahal-mahal. Tapi yang satunya nggak suka loh. Itu kan duit kamu, duit aku juga. Jangan suka beliin yang mahal-mahal gitu kan. Saya maunya beliin yang hemat-hemat, yang lagi diskon. Gitu. Diskon 80% kalau perlu. Ya, makin banyak diskonnya makin banyak itu barang yang dibeli. Atau mungkin orangnya apa? Perokok, saudara. Perokok. Mau nggak? Gitu kan? Tuh, ada yang bilang oke, ada yang bilang nggak oke. Kebanyakan nggak oke, nggak mau kalau perokok. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang kecil-kecil tapi itu merusak. Merusak kebun anggur saudara yang sedang saudara tumbuhkan bersama. Gitu. Ya, itu dari pribadi, bisa juga dari keluarga. Dari keluarga. Nah, kalau saudara itu pacaran dengan orang yang dekat sama keluarganya. Ya. Ada orang yang dekat sama keluarganya, ada orang yang seperti orang merantau. Ya. Suami saya termasuk yang merantau. Ada orang yang dekat sama keluarganya seperti papa saya, itu tiap minggu harus pergi setor muka ke tempat mertua. Itu udah nanti udah kawin, udah nikah pun akan begitu. Karena memang udah kebiasaan dia gitu loh. Atau misalnya apalagi ya, keluarga dari yang anaknya banyak. Berarti saudara akan punya in-laws yang banyak. Ipar-ipar yang banyak. Atau dia itu termasuk keluarga yang anak mami. Nanti udah kawin, udah nikah, berubah gitu, jadi mandiri gitu. Enggak, anak mami juga. Pelan-pelan bisa sih dibilangin, tapi kecenderungannya akan tetap sama gitu ya. Nah, rubah-rubah inilah yang harus disikapi saudara. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyadari kalau rubah-rubahnya itu ada. Ya, makanya buka mata, buka telinga, lihat rubah-rubah itu. Dan itu saudara harus melihat dengan jelas, gak usah ditutup-tutupi, ingat. Lihatlah wajah, perdengarkan suara. Tidak usah ditutupi, bahkan harus dibahas. Harus dibahas. Kira-kira kamu gini, aku begini, nggak apa-apa nggak? Oh, aku sebenarnya keberatan banget sih. Ya udah, aku coba begini deh. Aku coba berhenti ngerokok deh. Aku coba deh untuk hemat deh, nggak terlalu royal gitu. Ya, diomongin gitu lah, diomongin atau dibicarakan, didiskus dan dicari jalan keluarnya. Minimal kompromi lah. Yang kedua, kalau misalnya tidak bisa dikompromi, ya diterima. Diterima, emang dia orangnya udah kayak gitu. Anggap aja satu paket. Iya kan, anggap aja satu paket komplit gitu ya. Ibarat bakso, ada telur, semuanya komplit, satu mangkok gitu. Terimalah tahunya, sounnya, seledrinya gitu ya, semuanya komplit diterima. Dan kalau kayak gini saudara, jadi kita ngerti ada rubah. Jadi rubah-rubahnya itu tidak berubah menjadi serigala. Ya, kalau rubahnya udah jadi serigala, giginya tajam, nanti susah saudara, susah untuk menjinakkannya. Jadi minimal rubah itu tetap rubah, tetap ada, diterima atau dikompromikan. Gitu. Gitu ya saudara? Boleh ya?
Boleh ya? Oke. Nah, kalau tidak bisa diterima saudara, rubah-rubahnya terlalu besar. Itu contohnya apa saudara? Contohnya misalnya nih, ini sesuatu yang beda prinsip. Terutama misalnya beda keyakinan. Ya, saya lupa ini ada ayatnya itu yang tentang beda keyakinan itu di mana? Tadi mestinya di depan saya kasihnya itu. Yang 2 Korintus 6, 14 sampai 15, pasangan yang tidak seimbang. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Nah, ini ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dengan Belial? Belial itu Baal ya saudara, dewa Baal. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Ya, nah itu awasannya, dan sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba Tuhan ya kita harus mengemukakan ya. Kalau soalnya saudara sekarang kan dunia itu kan sudah global ya. Jadi kemungkinan untuk berkenalan dan pacaran dengan orang yang tidak seiman itu ada, malah makin besar. Nah inilah tantangannya. Susah saudara, yang seiman aja kalau sudah menikah itu kerja keras untuk menjaga pernikahan supaya bertahan. Itu yang seiman saudara. Yang tahu prinsipnya sama, ada Tuhan Yesus, ada pengampunan, ada grace, ada penebus yang sudah mau berkorban buat kita. Itu aja susah untuk jaga pernikahan. Iya Pak, iya. Iya Pak, iya. Apalagi yang beda. Ya, tapi kalau saudara nekat, siap-siap. Kalau saudara nekat ya saudara siap-siap. Ya, bukan berarti the end of the world gitu loh saudara. Bisa jadi aja malah saudara bisa jadi berkat di dalam keluarga itu. Ya, tapi lagi-lagi akan siap-siap, akan susah ya, akan susah gitu loh. Ya, begitulah saudara-saudara, itu jadi 2 hal ya. Tadi apa saudara, keinginan untuk berpasangan dan keinginan untuk berkomitmen ya. Kalau ini terlalu beda, kayak tadi beda keyakinan atau dia karakternya terlalu jelek saudara. Saudara tahu lah ya karakter jelek kayak apa, tahu nggak, mesti diajarin nggak karakter jelek kayak apa. Tidak setia, jelek apa bagus? Jelek. Tukang judi, tapi kalau menang bagus gitu ya. Enggak, itu sesuatu yang gampang didapat, gampang hilang loh saudara. Duitnya itu gampang dapat, gampang hilang, percayalah. Saya sudah pengalaman, bukan saya, orang lain maksudnya. Pemabuk, baik apa enggak saudara? Tidak baik, jadi udah tahu ya karakter-karakter kayak gitu. Satu lagi, main tangan, nggak mau ya. Dominan, maunya pikirinnya maunya saya, kemauan saya. Nggak, no. Egois, no, nggak mau ya. Atau juga tidak mau berkomitmen selamanya pacaran. Aduh, nggak tahu umur udah berapa ya. Maunya pacaran terus. Kita kan perempuan punya ini ya, punya deadline ya. Punya deadline kita perempuan, jamnya udah TikTok. Iya saudara, jadi yang kayak begitu ya itu terserah saudara ya. Kalau misalnya itu kalau nggak ada arahnya, nggak ada keterusannya, begitu capek ya saudara. Itu terserah saudara sih, tapi saya harus bilangin kayak gitu. Oke gitu, oke lah saudara. Saya mau menutup renungan atau sharing kita ya. Terima kasih ya udah dengerin. Saya mau menutup ya. 1 saudara, masa-masa penting, masa-masa pacaran ini laluilah ya, laluilah dengan itikat baik, buka mata, buka telinga, lihat pasangan, buka lebar-lebar ya, teliti, meneliti. Karena nanti kalau udah kawin kebanyakan harus
Jangan terlalu lihat gede-gede, nanti berantem mulu jadi rada-rada begini. Ya itu. Yang kedua, lindungilah kebun anggur saudara dari rubah-rubah itu. Minimal saudara tahu dan dibicarakan, ya. Banyak yang serius loh saudara, ada teman saya yang nggak mau punya anak, suaminya dia mau punya anak. Ayo gimana nanti udah menikah. Suaminya nggak mau punya anak, dia mau punya anak. Kan susah kan, kasihan kan. Kasihan lagi orang mau punya anak tapi yang satu nggak mau. Nah itu ngomongin. Jangan sampai nanti udah nikah loh terkaget-kaget, tersurprise gitu ya. Loh kok jadinya gini, kamu kok tadinya maunya gini. Lah kan kita nggak pernah ngomongin gitu. Nggak pernah dibahas. Jadi nggak tahu ya. Jangan. Jadi lindungilah kebun cinta saudara terhadap rubah-rubah. Oke, yang terakhir nih saudara, yang terakhir ya, terutama buat yang masih jomblo, yang lagi nyari pacar, ya. Yang terakhir awasannya adalah take it slow, ya. Take it slow, slow motion, slow mo, ya. Jadi jangan tergesa-gesa, not too fast, too far, ya. Jangan terlalu cepet-cepet, terlalu jauh. Ya, bolehlah pegangan tangan gitu ya. Boleh ya? Boleh nggak Mak? Boleh ya Mak? Pegangan tangan Mak? Boleh nggak sih kecup pipi? Belai rambut? Boleh ya. Zaman dulu kesenggol dikit aja udah gimana gitu ya. Zaman sekarang saking udah vulgarnya, senggol-senggolan aja udah nggak tahu, udah nggak berasa lagi gitu ya. Nah itulah indahnya kalau nunggu. Ya kalau nunggu kesenggol dikit aja rasanya udah gimana berdebar-debar gitu loh. Ya, jadi take it slow, maraton ya. Oke, terakhir ya saudara, terakhir. Segala nafsu tidak dapat menunggu. Ya, nafsu tidak dapat menunggu, tapi cinta dapat menunggu ya. Lust cannot wait. Mesti sekarang, buktikan cintamu sekarang gitu ya. Tapi kalau cinta itu dapat menunggu. Hargailah pasanganmu, hargailah wanitamu, dan hargailah dirimu sendiri, wanita-wanita perkasa ICA. Terima kasih, amin. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita doa yuk. Haleluya Tuhan Yesus, kami sudah selesai Tuhan untuk membicarakan firman-Mu Tuhan. Kami belajar sedikit Tuhan, terima kasih Tuhan sudah meletakkan dasar Tuhan. Untuk kami boleh belajar Tuhan bagaimana kami mengasihi pasangan kami. Mulai dari perkenalan sampai masa penjajakan Tuhan, semuanya sudah Tuhan atur. Dan semuanya sudah Tuhan rencanakan dan Engkau begitu indah Tuhan. Sungguh Tuhan Engkau indah Tuhan. Engkau sudah menyediakan bagi kami Tuhan. Dan Engkau tahu yang terbaik Tuhan bagi kami. Bapa hamba berdoa Tuhan untuk teman-teman kami di sini Tuhan. Yang mungkin sedang mencari pasangan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah menyediakan Tuhan yang terbaik Tuhan. Engkau jadikan mereka penuh dengan hikmat Tuhan, Kau perlengkapi mereka Tuhan. Sehingga mereka Tuhan pada saatnya nanti boleh siap dan mereka boleh menemukan yang terbaik yang sudah Engkau sediakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang lagi masa pacaran Tuhan. Bapa Engkau kokohkan kasih mereka Tuhan. Biarlah mereka saling mengenal di dalam Engkau Tuhan. Biarlah di dalam masa pacaran mereka boleh membawa Engkau Tuhan Yesus di dalam hubungan mereka. Dan mereka boleh saling diperkaya Tuhan. Semakin dikuatkan imannya di dalam Engkau pada masa-masa pacaran tersebut. Bapa kami juga berdoa untuk kami yang sudah menikah maupun kami yang adalah mungkin orang tua di sini ya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang boleh kami dengar ini Tuhan, boleh Tuhan kami teruskan hikmat-Nya untuk kami boleh menasehati anak-anak kami Tuhan. Agar kami boleh menjadi contoh Tuhan bagi anak-anak dan keluarga kami. Juga kami pasangan yang sudah menikah Tuhan. Engkau adalah Allah yang penuh cinta kasih dan Engkau menyukai keluarga-keluarga yang kuat ya Tuhan. Untuk
itu Tuhan kami minta Engkau kuatkan keluarga-keluarga di sini ya Tuhan. Kami yang jauh dari suami kami Tuhan, jauh dari anak-anak, jauh dari support system. Bapak Engkau kuatkan kami buat pasangan-pasangan ini jatuh cinta lagi ya Tuhan. Dengan cara-Mu yang ajaib, dengan kasih-Mu yang sungguh tak berkesudahan dan sungguh yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.